Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu tajwid secara online. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang hukum mim sukun ya. Hukum mim sukun. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang ahkamun nun sakinah wa tanwin, hukum nun sukun dan at-tanwin. Ya, kenapa perlu dibahas? Karena nun sukun dan tanwin ini paling banyak dijumpai di dalam Al-Qur'an ya. Hampir kita membaca Al-Qur'an maka di situ akan kita dapatkan nun sukun atau tanwin. Kalau nun sukun insya Allah paham semuanya ya. Tanwin juga insya Allah udah paham. Ya, ini kita buktikan ya di sini dalam satu halaman ini. Pasti akan kita jumpai nun sukun dan tanwin. Ya. Setiap halaman yang kita Al-Qur'an yang kita baca pasti di situ akan kita temukan nun sukun dan tanwin. Ini ada tanwin ya. Tanwin juga ya. Ini tanwin lagi, nun sukun ya. Ini nun sukun. Huruf dua ayat sudah banyak ya. Nun sukun lagi ya. Ini juga nun sukun. Ini tanwin. Tanwin lagi ya. Ini mim sukun. Mim sukun. Ya. Jadi penting untuk kita ketahui ya, hukum nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. Untuk hukum nun sukun atau tanwin itu ada 4 ya. Ada tambahan satu lagi yaitu iklab ya. Hampir sama dengan mim sukun sebetulnya, cuma ditambah yang keempat adalah iklab ya. Yang pertama adalah nun sukun dan tanwin dibaca dengan idhar. Kapan dibaca idhar? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruful khalq, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Apa saja hurufnya? Ada 6 di situ ya. Hamzah, ha, ya. Hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha. Ya, jadi apabila ada sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf salah satu daripada huruf tenggorokan ya, yang jumlahnya ada 6 ini, maka ini nun sukunnya dibaca idhar. Ya, dibaca idhar. Arti dibaca idhar adalah nunnya dibaca sebagaimana biasa ya. An ya, jadi ujung lidah ditempelkan dengan langit-langit mulut ya, di atas gusi gigi seri atas, di atas gusi itu ya. Di bawah mahraj lam. Al, an ya, ditempelkan. Dan gunahnya tidak ditahan ya. Jadi gunahnya tidak ditahan, tidak dibaca an, enggak gitu ya, tapi an. Karena gunanya di sini dikatakan naqisah, gunahnya kurang. Contohnya banyak ya. Kalau kita cuma dalam Al-Qur'an yang nun sukun ketemu dengan
nun sukun atau tanwin ketemu dengan salah satu daripada huruf tenggorokan ya. Ini kita contoh ya di sini. Ada nun sukun ketemu dengan huruf H ya. Nun sukun ketemu dengan huruf H. Ini nun sukun. Setelahnya datang huruf H. Ya, maka di sini nunnya dibaca jelas. Fa inna minhum ya, minhum. Ini contoh yang nun sukun. Coba kita lihat yang tanwin. Ya, yang tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf tenggorokan. Ya. Ini nun sukun ya, minha juga. Kalau ada yang menemukan, kasih tahu ya. Sekarang kita cari contoh tanwin yang bertemu dengan salah satu daripada huruf tenggorokan. Ya. Nah, di sini ya, misal ya. Ini kalau disambung ya. Kalau azimin ahum ya, kalau kita baca disambung antara ayat 31 ini ke ayat 32, maka di sini kita jumpai ada kata azimin, ada tanwin di situ. Datang setelahnya huruf apa nih? Huruf apa nih? Huruf tenggorokan. Namanya namanya apa nih? Hamzah ya, huruf hamzah. Maka di sini tanwinnya atau nun sukunnya dibaca dengan jelas. Ya. Ala rajulin minal qaryataini azimin ahum. Azimin ahum, seperti itu ya. Azimin ahum. Itu contoh bacaan izhar. Ya. Nanti bisa dicari ya di dalam Al-Quran banyak. Silakan dicari untuk memperluas wawasan dan juga untuk melatih ya, agar kita tahu mana bacaan izhar dan mana yang bukan. Itu baru ketemu satu huruf ya. Ini hukum yang pertama. Hukum yang kedua, nun sukun atau tanwin dibaca al-qalbu ya. Atau kalau istilah lain iqlab ya. Tapi sebetulnya istilah yang tepat adalah al-qalbu. Ini yang digunakan oleh ulama zaman dulu itu namanya al-qalbu. Ya, kalau kita menyebutnya iqlab ya. Iqlab. Al-qalbu artinya membalik ya. Kalau tadi izhar artinya kan jelas. Nunnya dibaca jelas. Al-qalbu dibalik. Maksudnya nunnya itu dibaca mim ya. Nun ketika bertemu dengan huruf ini dibaca dengan mim. Hurufnya cuma satu, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, maka hukumnya di situ adalah al-qalbu. Nun sukun atau tanwin kita ubah menjadi mim. Sehingga seakan-akan mim yang bertemu dengan ba ya. Hukumnya apa mim ketemu dengan ba? Mim sukun ketemu dengan ba. Ini udah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu. Namanya apa ya? Ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Siapa yang bisa jawab? Ikhfa syafawi. Aywah ahsan ya, ikhfa syafawi. Jadi mimnya didengungkan ya, didengungkan, ditahan, jangan terburu-buru ya. Nah, biasanya kalau di dalam mushaf Al-Qur'an itu ditandai dengan adanya mim kecil setelah tanwin. Tanwinnya ada dua, diganti yang satu dengan mim kecil. Mari kita lihat ya, kita cari bersama-sama di dalam mushaf Al-Qur'an contoh hukum iqlab. Ini kelihatan mushafnya? Kelihatan Ustaz, kelihatan. Ya. Kalau misalnya tidak kelihatan, tolong dikasih tahu ya. Ya.
Mari kita lihat, coba kita sambil cari bersama-sama ya. Hukum al-qalbu atau iklab. Di sini tidak ada, kita cari ke halaman berikutnya. Nah, di sini ya. Pada ayat ke 58 nih ya. Perhatikan. Di sini. Ya, di sini ada tanwin, ini tanwin sebenarnya ya. Illa jadalan ya. Tapi fathah yang kedua itu diganti dengan mim kecil. Ya, diganti dengan mim kecil. Ini menunjukkan bahwa ini harus dibaca iklab atau kolbu kalau dibaca disambung dengan kata berikutnya. Karena kata setelahnya adalah ba ya. Sementara ba adalah huruf iklab atau huruf kolbu. Jadi di sini harus diperhatikan ya, dibaca dengan dengung. Illa jadalam balhum qaumun khasimun. Ini kalau tanwin ya. Sekarang kita cari yang nun sukun. Nun sukun ketemu dengan ba. Nun sukun ketemu dengan ba. Ya. Nah, di sini ada. Terlihat di sini? Naam Ustaz, min bainihim. Ya, mim bainihim. Nun di atasnya dikasih tanda mim kecil. Ya. Mim kecil ini menunjukkan bahwa ini adalah hukumnya dibaca iklab. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita memperhatikan tanda yang ada di mushaf itu sebenarnya juga sudah kita tahu ya. Ini bacaan idhar, ini bacaan al-qalbu, ini bacaan ikhfa dan sebagainya. Ya. Ini dibacanya mim bainihim. Bibirnya rapat tapi tidak terlalu kencang gitu ya. Rapat tapi tidak terlalu kencang. Dibaca sebagaimana ada mim sukun ketemu dengan huruf ba. Nah, itu tentang hukum yang kedua daripada nun sukun dan tanwin. Selanjutnya yang ketiga adalah al-idgham. Jadi nun sukun atau tanwin dibaca idgham. Idgham sebagaimana sudah telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu adalah memasukkan satu huruf pada huruf berikutnya ya. Menjadi satu makhraj. Nah, di sini nun sukun atau tanwinnya itu berarti dimasukkan ke huruf yang datang setelahnya. Apa saja huruf idgham ini? Ada 6 ya. Yang kalau kita ingin menghafalkan, gampang ya, tinggal menghafalkan kata yarmuluna atau yarmaluna ya. Yarmaluna. Ya, ro, mim, lam, wawu dan nun. Ada 6 hurufnya ya. Ini sama dengan huruf idhar yang jumlahnya juga ada 6. Nah, di sini apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf idgham ini, maka nunnya itu diidghamkan ke huruf tersebut ya. Dan di sini ada dibagi menjadi 2 macam idghamnya. Yang pertama adalah idgham dengan gunnah. Jadi di samping dia diidghamkan sekaligus juga digunakan. Ada dengung di situ ya. Itu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf dari 6 tadi itu. Itu pada kata yuminu. Pada kata yuminu atau yanmu. Ya, terserah mau ngapalin yuminu atau yanmu. Ya. Dan apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang tersisa yaitu 2, lam dan ro, maka dia diidghamkan tanpa gunnah. Bila gunnah, tanpa gunnah. Ya, jadi di sini tidak ada gunnah. Jadi idghamnya sempurna. Baik, ya kita lihat ya praktek dalam mushaf Al-Qur'an, kita cari huruf idgham. Ya.
Ingat hurufnya ada berapa tadi? Ada 6 ya. Nah, baik, ini alhamdulillah ketemu. Perhatikan yang saya lingkarin ya. Di sini ada tanwin, datang setelahnya huruf lam. Idgham apa namanya nih? Bila guna. Bila guna ya, tanpa guna. Wa innahu la'ilmul lis-sa'ah. La'ilmul lis-sa'ah. Aslinya adalah la'ilmun gitu ya. Aslinya adalah la'ilmun lis-sa'ah. Namun karena ini nunnya ketemu dengan lam, orang Arab dia itu meringankan bacaan. Ya, Masya Allah itu bacaan orang Arab sebenarnya itu mudah ya. Apabila ada lafadz yang terasa sulit dia akan dimudahkan. La ilmun lis-sa'ah itu kan berat. La ilmun lis-sa'ah. Lebih ringan la ilmul lis-sa'ah. Jadi idgham itu maksudnya adalah untuk meringankan ucapan ya, memudahkan pengucapan. Baik, ini contoh yang idgham bila guna. Kita cari lagi. Nah, di sini ketemu lagi ya. Tanwin siratun. Ya, datang setelahnya apa? Huruf mim. Ya, ini juga idgham. Idghamnya apa namanya? Biguna. Nah, idgham bi gunnah ya. Kalau tadi bila guna, ini idgham bi gunnah dengan dengung. Jadi ditahan ketika mengucapkan lafaz ini ya. Hada siratum mustaqim. Perhatikan saya tidak mengucapkan sirotun, tapi langsung diubah ke mim, huruf mim. Siratum mustaqim. Jadi suara nunnya itu hilang, masuk ke dalam huruf mim. Disertai dengan gunnah. Sehingga dinamakan idgham bi gunnah. Idgham dengan dengung. Ya. Itu contoh yang idgham bi gunnah. Dan sebenarnya banyak kalau kita jumpai ya. Ini di sini juga ketemu lagi ya. Aduwwum mubin. Ini juga idgham bi gunnah. Siratum mustaqim ketemu lagi ya, idgham juga bi gunnah. Nah, ini juga baghtataw wahum. Tanwin ketemu dengan huruf wawu ya. Wawu termasuk salah satu huruf idgham yarmulun. Dan nanti bisa dicari sendiri di dalam mushaf Al-Qur'an mana yang termasuk idgham dan mana yang bukan ya. Insya Allah mudah karena ini adalah pelajaran yang sudah pernah kita pelajari waktu kita kecil ya. Mungkin kita sudah pernah mendapatkan pelajaran ini. Hukum yang keempat adalah al-ikhfa. Ikhfa secara bahasa artinya adalah samar-samar ya. Samar-samar. Namun di sini yang dimaksud adalah membaca antara idhar dengan idgham. Jadi nunnya, nun sukun atau tanwinnya itu dibaca di antara idhar dan idgham, tengah-tengah ya. Apa saja hurufnya? Hurufnya adalah selain tadi yang diambil idhar, ada 6 di sini ya. Ada 6 huruf. Jadi ini udah diambil 6. Ada 6. Ini 1. Idgham ada 6. Jadi 13 semuanya ya. Tinggal sisanya tinggal ada 15 huruf. Ya, 15 huruf. 28. Semuanya kan total 28. Alif tidak dihitung. Ya, alif tidak dihitung karena tidak mungkin ada nun sukun setelahnya alif. Tidak akan terjadi ya. Alif itu sebelumnya selalu fathah. Bukan sukun. Sehingga alif tidak masuk hitungan. Jadi total huruf hijaiyah ada 28 jadinya ya. 28 sudah diambil 13 huruf. 6 untuk idhar, 1 untuk huruf qalbu, dan 6 lagi untuk huruf idgham. Sisanya adalah huruf ikhfa. Ya, ini hurufnya ya. Sifdathana kamjada saksun qarsama dum thayyiban zid fi tuqan da' zalima. Ketika membaca ikhfa ini juga harus didengungkan
Sama seperti kita baca al-qalb dan idgham bi gunnah. Jadi durasinya sama ya. Kita tidak membedakan untuk gunnahnya itu durasinya ada perbedaan antara qalbu, idgham dengan ikhfa, tidak. Semuanya sama, ukurannya sama. Ditahan kurang lebih sebanyak 2 harokat ya. Ini hurufnya ta, sa, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sod, dot, to, dho, fa, qaf, kaf. Kalau ingin menghafalkan lebih gampang dengan bait syair ya. Sif dathana kam jadasah sun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan do' zalima. Ya, coba kita praktekkan, kita lihat dalam Al-Qur'an ya, contoh bacaan ikhfa ya. Ya, di sini ya, ketemu di ayat terakhir 73. Fakihatun katsirah. Ada tanwin setelahnya apa? Huruf kaf ya. Huruf kaf termasuk huruf ikhfa bukan? Ya, kita lihat coba di sini. Ada tidak huruf kaf? Mana kaf? Oh, terakhir sendiri ya. Ya, ini kaf. Maka di sini dia dibaca dengan ikhfa ya. Fakihatun katsirah. Kemudian di atasnya lihat ya, di sini ya, pada kata al-anfus. Nun sukun datang setelahnya huruf fa. Fa termasuk huruf ikhfa ya. Maka nunnya dibaca ikhfa atau samar. Al-anfus. Kemudian ada lagi di sini ya. Wa antum. Nun sukun ketemu dengan huruf ta ya. Ya, di sini nun sukun ketemu dengan huruf ta. Wa antum fiha khalidun. Di bawahnya kuntum ya. Ini juga termasuk huruf ikhfa. Jadi bacaan ikhfa termasuk banyak ya, karena jumlah hurufnya juga banyak. Paling banyak ada 15 huruf. Ya baik, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, insya Allah, karena udah pernah kita pelajari. Nah, di sini ya, ini keterangan-keterangannya tadi udah. Idharu nun sakinah wa tanwin. Apa itu nun sakinah? Hiya nun ghairul mutaharrikah allati tathbutu lafdhan wa waqfan. Jadi nun sukun itu adalah nun yang bukan berharokat. Dia ada baik secara tertulis maupun dia itu diucapkan ada ya. Waslan wa waqfan. Jadi disambung, baik disambung ataupun dia dibaca waqaf, dia dilafadzkan, ada ya, diucapkan. Adapun tanwin, at-tanwin huwa nunun sakinah talhaquha al-'arabu akhiril asma lafdhan la khattan wa waslan la waqfan wa alamatuhu fil khatti mudha'afatul harakah. Mudha'afatil harakah. Nahwu baitun, baitin, baitan. Tanwin adalah sebenarnya nun sukun juga ya, nun sukun, akan tetapi orang Arab dia itu menaruh nun sukun itu pada huruf terakhir daripada isim. Isim, tahu isim enggak? Ini kalau kita belajar bahasa Arab ya, ada kata itu dibedakan menjadi 3 macam ya. Ada isim. Isim itu kalau kita terjemahkan kata benda ya gitu ya, untuk gampangnya ya. Walaupun sebetulnya tidak hanya kata benda saja. Kata sifat juga masuk isim. Ya.
Kata sambung juga masuk isim sebetulnya ya, tapi kata benda lah supaya gampang ya. Jadi kalau ada kata benda di situ orang Arab memberikan huruf terakhirnya dengan nun sukun, itu yang dinamakan dengan tanwin. Dan dia itu diucapkan ya. Diucapkan tapi dia tidak tertulis. Tidak tertulis. Maka di sini hanya kelihatannya seperti ini aja kan ya. Ini nun sukunnya mana nun sukunnya? Ya, kan tidak ada kan? Ya, nun sukunnya tidak ada. Namun dia diucapkan ya. Kalau diwasol dengan kalau ini kata ini disambung dengan kata berikutnya. Ya. Kalau diucapkan dengan disambung dengan kata berikutnya seperti misalnya aliman hakima. Aliman hakima, tannya dibaca aliman hakima kalau disambung. Tapi kalau berhenti pada aliman, bagaimana caranya berhenti? Madiwad. Ya, menjadi mataiwat ya. Tanwinnya hilang. Ini yang dimaksud dengan la waqfan. Jadi tidak diucapkan pada saat berhenti ya. Jadi diucapkannya hanya pada saat waslan. Waslan itu maksudnya disambung. Dan tandanya adalah dengan adanya garis yang double pada harokat. Ya. Tanwin fathatain berarti dia ada 2 fathah ya, atau 2 kasroh, atau 2 dhammah. Ya. Yang dimaksud dengan idhar daripada nun sukun dan tanwin maksudnya adalah tadharu an-nunu sakinah wa tanwin idza ata ba'dahuma harfun min ahrufil khalq as-sittah ma'al muhafadhati ala gunnatin naqisah. Jadi idhar di sini yang dimaksud adalah menjelaskan bunyi nun sukun atau tanwin apabila datang setelah keduanya salah satu daripada huruf tenggorokan yang 6. Hamzah ha, ainun ha, ghainun kha. Dengan menjaga ya gunah yang kurang tadi itu. Jadi jangan sampai gunanya itu berlebihan. Jangan sampai kita menahan gunah. Ya. Contohnya di sini terangkan ya. Min ahad wa yan'auna adaban alima. In hadza, ini kalau contoh ketemu hamzah, ini contoh ketemu ha, lengkap di sini contohnya ya. Yanha muhinin hammazin walikulli qaumin had. Contoh ketemu ain, min amal an'amta hakiman alima. Contoh ketemu ha, min hakim yankhitun aliman hakima. Oh ya, hati-hati ya, jangan sampai bunyi nun itu dikol-kolahkan. Ya tidak boleh dibacanya min hakim yankhitun, tidak boleh ya. Jangan dikol-kolahkan sebab nun bukan huruf kol-kolah. Jadi harus hati-hati ditahan, lidahnya itu ditahan, jangan langsung dilepas. Yankhitun aliman hakima min ghair fasayunghidun ajrun ghair. Ketemu kha, min khair darratin khairan yarah wal munkhaniqah. Ya, tentunya masih banyak contoh lain yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, di sini diterangkan tentang alamatu al-idhar fi dhabtin mushaf. Tanda bacaan idhar di dalam mushaf ya. Alamatu idharun nun as-sakinah hiya wat'u ra'si al-kha min ghairi nuqtah hakadha fawqaha ya, fawqaha wa huwa rumzul lisukuni 'alaiha. Jadi tanda bacaan idhar itu ya, di atas nun sukun ada tanda seperti ini.
tanda kepala kho tanpa titik. Ya, kepala kho tanpa titik berarti maksudnya hak ya. Nah, kita lihat kan di sini ada terlihat nih ya. Di atas nun ada ini kepala hak ya. Ini juga sama. Itu tanda berapa dia itu dibaca dengan idhar. Adapun kalau tanwin berupa tanwir, alamatu idharu tanwin huwa tarakabu al-harakatain fauqa ba'dihima hakadha. Jadi tandanya seperti ini ya. Jadi tanda fathahnya itu dia sejajar. Fathatain seperti ini, kalau kasrotain seperti ini ya. Sejajar ya. Untuk dhammatain seperti ini ya bentuknya. Seperti dhammah tapi ekornya dia mengarah ke atas, kayak seperti ada nun ya, gabungan antara dhammah dengan nun yang dibalik. Ya. Ini kan kepala nun dia, cuma dibalik saja seperti ini ya. Dhammah, ya seperti itu. Tapi tidak tahu ya kalau di mushaf Indonesia mungkin ada perbedaan ya. Ini kita bicara mushaf yang ada di Timur Tengah. Baik, mungkin ini aja dulu yang bisa kita pelajari ya pada pertemuan hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan. Kita lanjutkan ke tilawah ya, insyaallah.